Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Yusiana Pambaruni dalam acara Solutif, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Obrolan santai tapi berbobot seputar dunia pengawasan pemilu dan kerja-kerja kelembagaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sahabat Bawaslu mungkin pernah mendengar ya istilah tentang PDPB. Ya, PDPB merupakan singkatan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Bawaslu juga membuka posko aduan PDPB. Tempat ini bukan sekedar meja dan spanduk, tapi jadi wadah masyarakat untuk ikut memastikan bahwa hak pilih kita semua benar-benar dijaga. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu posko aduan, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa kamu juga bisa terlibat di dalamnya. Telah hadir bersama saya di sini Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Sumarsi SPDI. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Yusi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan semoga bahagia. Amin, amin, amin. Ini langsung saja ya Bu, gak usah berbasa-basi. Kan ini kita akan bahas tentang posko aduan PDPB. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang PDPB itu. Itu apa sebelum kita masuk ke topik utama kita tentang posko aduan PDPB. Ya, saya menyapa sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Temanggung dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PDPB ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU penyelenggara teknis, dengan tujuan agar pemutakhiran data pemilih untuk pemilu ini betul-betul nanti akurat gitu ya, mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selama di non tahapan ini, PDPB ini adalah proses di saat non tahapan. Jadi ketika pada waktu tahapan itu tidak disebut PDPB. Nah, caranya adalah memasukkan daftar pemilih yang memenuhi syarat. Kemudian mengubah ketika ada perubahan data pemilih. Kemudian yang pemilih yang tidak memenuhi syarat, kemudian itu dihapus agar sudah tidak terdata gitu. Nah, karena ini adalah bahan mentah gitu ya, bahan mentah yang menjadi pemilih di saat pada pemilu mendatang, sehingga untuk pemilu yang luber jurdil gitu ya, tidak akan didapat tanpa pemutakhiran data pemilih ini betul-betul akurat. Nah, nanti menjadi permasalahan di akhir nanti gitu Mbak Yusi. Jadi saya tekankan bahwa pemilu jurdil itu tidak akan tercapai kalau data pemilihnya tidak akurat, tidak mutakhir, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu. Baik, menarik sekali ternyata ya. Jadi PDPB itu sendiri mempunyai tujuan agar daftar pemilih untuk pemilu yang mendatang itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan itu Bu. Jadi semisal ini ya Bu, kalau ada pemilih yang sudah meninggal, namanya ada di daftar, itu bisa dilaporkan gitu Bu. Terus cara laporannya sendiri itu kemana? Oh ya bisa. Kalau kita kan tujuannya PDPB itu betul-betul untuk mengawal hak pilih. Jadi yang pertama dilakukan ketika pada diri kita sendiri yang sudah memenuhi syarat yang 17 tahun bisa melalui cek DPT online. Kemudian ketika yang sudah meninggal kan nggak mungkin bisa untuk mengeceknya gitu ya. Keluarga bisa melaporkan ke posko aduan
Bawaslu. Bisa hadir ke kantor Bawaslu terdekat ya di Kabupaten Temanggung, kemudian atau bisa secara online gitu, agar data keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat itu bisa untuk dihapus dan ditindaklanjuti gitu. Untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri itu sudah ada posko aduannya, Bu? Ada, jadi posko aduan ini bisa hadir ke kantor Bawaslu atau bisa secara offline dari link yang sudah dibagikan di sosial media Bawaslu Kabupaten Temanggung gitu ya. Jadi silahkan untuk kemudahan bisa hadir secara langsung, sekalian jalan mampir ke kantor gitu ya, atau yang dari rumah karena jauh beberapa kendala kayak hujan, nah bisa dimanfaatkan menggunakan media sosial. Linknya di situ, cantumkan namanya, alamatnya dengan jelas kayak gitu ya. Dengan mudah kita akan melayani masyarakat semampu dan senyaman mungkin bagi masyarakat. Baik itu. Bawaslu sendiri kan sudah membuka posko aduan gitu ya, Bu. Kenapa sih posko ini penting dalam proses pemutahiran data pemilih? Ya, jadi sangat penting gitu ya. Posko ini adalah sebagai jembatan langsung gitu antara masyarakat dengan pengawas pemilu. Ketika nanti masyarakat itu hadir menyampaikan laporannya gitu, baik dia itu sudah memenuhi syarat atau perubahan data ataupun tidak memenuhi syarat gitu, ini dengan tujuan untuk bisa menjamin hak pilih warga masyarakat, sehingga posko ini digunakan untuk mengawasi kinerja pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU, memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa secara partisipatif volunteer, secara sukarela menyampaikan agar hak pilih dia itu dapat terfasilitasi dengan baik, dilayani oleh penyelenggara pemilu juga sebagai alat kontrol gitu ya, sehingga masyarakat itu benar-benar terdata, sehingga pemilih yang dalam pemutakhiran ini bisa dilaksanakan secara transparan gitu, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum untuk pelayanan ini. Baik, jadi secara tidak langsung dengan adanya posko aduan ini, masyarakat bisa ikut serta dalam pengawasan data untuk keberlangsungan pemilu yang akan datang, seperti itu gitu. Terus ini kalau saya boleh tahu, apa saja sih, Bu, layanan yang diberikan oleh posko aduan di Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya? Ya, sahabat Bawaslu di Kabupaten Temanggung khususnya dan dimanapun berada, bahwa posko kawal hak pilih ini, kawan-kawan sudah kami sampaikan di awal, bisa hadir secara langsung ke kantor ataupun secara online melalui media sosial. Itu beberapa hal yang menjadi layanan bagi masyarakat dari Bawaslu Kabupaten Temanggung, bisa untuk memberikan edukasi. Barangkali masyarakat itu tidak mengetahui apa itu PDPB, saya harus bagaimana, apakah saya sudah terdata atau belum, apakah nenek saya yang sudah almarhum itu masih terdata gitu ya. Itu bisa datang untuk diberikan edukasi, tanya-tanya dulu lah gitu, itu boleh gitu, akan menjelaskan sesuai dengan apa yang menjadi kekundahan tidak ketahuan masyarakat gitu. Atau secara online gitu juga bisa. Itu yang pertama adalah dari edukasi, kemudian yang kedua adalah dari laporan. Masyarakat bisa melaporkan adanya masyarakat pemilih yang sudah memenuhi syarat ataupun yang tidak memenuhi syarat untuk bisa dilaporkan, sehingga
kita benar-benar bisa mengetahui itu dari masyarakat, Mbak. Kalau meskipun kita sudah dari koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, tapi peran aktif masyarakat ini sangat kita butuhkan, sehingga perubahan data itu juga kita bisa fasilitasi untuk bisa kita tindak lanjuti dan untuk pemilu ke depan. Baik. Jadi dengan adanya posko aduan ini, masyarakat atau sahabat Bawaslu di luar sana bisa memperoleh edukasi ya Bu tentang daftar pemilih ini. Nah, ini kan namanya posko aduan ya Bu. Lalu aduan seperti apa yang bisa dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu sendiri? Jadi ya kita terkait aduan ini, apakah tiga hal gitu ya. Yang pertama adalah aduan masyarakat yang sudah memenuhi 17 tahun, yang sudah memenuhi syarat, Pemilih pemula gitu ya, pemilih potensial. Itu ketika ternyata dicek di DPT kok ternyata belum berusia berusia 17 tahun tapi sudah terdata. Nah, ini kan tidak pas gitu ya. Itu bisa dilaporkan bahwa untuk di TMS kan atau untuk dihapus. Dirinya dan keluarganya itu laporan bisa atau pindah memilih. Maksudnya pindah domisili. Baik itu luar kabupaten ataupun di dalam kabupaten. Misalnya Mbak Yusi dari Kecamatan Temanggung pindah ke Kedu. Ini kan menjadi tempat memilihnya besok ini kan berubah. Nah, itu bisa dilaporkan. Kemudian perubahan data statusnya masih lajang, kemudian sudah menikah, atau ada perubahan data kemudian itu yang kaitannya dengan yang MS, kemudian perubahan data yang PMS, yang meninggal, atau yang perubahan alih status dari TNI Polri menjadi sipil atau sipil menjadi TNI Polri. Ini silakan untuk dilaporkan ke posko aduan ini. Termasuk yang meninggal. Betul, ya. Nanti untuk bisa dilaporkan untuk keluarga sahabat Bawaslu mungkin ya. Baik. Itu kan aduan-aduan yang bisa disampaikan ke posko aduannya Bu. Lalu setelah ada aduan, apa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri Bu? Oh ya. Jadi masyarakat yang sudah melaporkan datang ke Bawaslu tidak kemudian terima, ditumpuk, kemudian dibiarkan, itu tidak. Bawaslu Kabupaten Temanggung akan menindaklanjutinya dengan yang pertama adalah mengecek akurasi data, karena pemilihan yang di Indonesia ini kan berlaku secara de jure, jadi ada alat dukung, bukti dukungnya berupa KTP elektronik, alamatnya di mana, statusnya apa, kemudian data diri berupa tanggal lahirnya, itu betul dicek keakuratan datanya. Kemudian setelah dicek keakuratan datanya, kita sampaikan ke KPU, karena yang mengeksekusi gitu ya pelaksanaan pemutahiran data pemilih ini adalah KPU. Nah, beberapa data sesuai dengan kriteria tersebut yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat, maupun yang pindah domisili atau yang ganda, kita data kemudian kita sampaikan ke KPU. Wujudnya adalah saran perbaikan. Ini KPU beberapa data yang hasil dari temuan ataupun laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Ini untuk yang yang MS ya, silakan untuk dimasukkan, yang TMS ya untuk dihapus gitu ya. Jadi jangan khawatir, masyarakat tidak akan didiamkan laporannya itu. Kita memfasilitasi betul-betul hak pilih itu terjaga dengan baik. Baik. Jadi bisa dikatakan kalau Bawaslu itu tidak hanya menerima laporan, tapi juga memastikan aduan itu ditindaklanjutin sama KPU gitu. Terus bagaimana Bawaslu memastikan bahwa aduan tersebut ditindaklanjutin oleh KPU Bu? Ya, aduan ditindaklanjuti oleh KPU atau tidak, Bawaslu memastikan KPU-nya
datang langsung ke kantornya gitu. KPU kita bawa data kita yang sudah sarperkan ya, saran perbaikan, daftar nama beserta data dukungnya. Datangi KPU, kita mengecek satu persatu. Mulai seperti dengan pengawasan PDPB pada triwulan 3 kemarin. Jadi KPU itu melakukan pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu setiap 3 bulan sekali. Sebelum pleno, Bawaslu datang ke kantor KPU membawa berkas daftar nama yang MS maupun yang TMS itu. KPU untuk membuka dan membuktikan bahwa saran perbaikan Bawaslu itu sudah ditindaklanjuti untuk dibuka di aplikasi Sidalih, dicek satu-satu. Kemarin di Bawaslu memberikan saran perbaikan sejumlah 33 daftar nama. Kita pastikan dibuka satu-satu demi sampai akhir itu sudah dipastikan masuk atau belum. Kalau nungguin harus sampai selesai, dan itu adalah KPU juga harus membuktikan bahwa sarper ini sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, ini kan saling keterkaitan antara penyelenggara pemilu. Kalau KPU tidak menindaklanjuti, ini adalah pelanggaran administratif gitu. Nah, nanti ini bukan hal yang tepat dari penyelenggara. Jadi jangan khawatir, apa yang kita sampaikan ke KPU itu betul-betul kita memastikan sudah ditindaklanjuti atau belum gitu. Jadi sahabat Bawaslu tidak perlu risau gitu, ya, betul. Tidak perlu risau kalau kalian misal sudah melapor ke posko aduan, dan Bawaslu pasti memastikan kalau aduan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU gitu ya Bu. Ya. Terus Bu, apa sih bentuk partisipasi masyarakat yang paling diharapkan terkait adanya posko aduan ini? Sahabat Bawaslu, bagaimana peran penting masyarakat, bagaimana partisipatifnya untuk bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran gitu ya, dalam diri sendiri maupun keluarga dan masyarakatnya seperti apa gitu ya. Peran aktifnya sangat kita harapkan, karena tanpa peran aktif dari masyarakat, Bawaslu tidak mampu untuk menjalankan pengawasan ini secara kelembagaan. Nah, lembaga Bawaslu hanya beberapa person yang harus menjangkau pengawasan di wilayah Kabupaten Temanggung yang luas ini, tidak mungkin gitu ya. Sehingga sangat betul peran aktif sinergi antara Bawaslu dengan masyarakat sekitarnya sangat kita harapkan, sambutan baik antara kita. Nah, ini peran aktifnya masyarakat benar-benar ditunggu. Ya, betul gitu. Baik, ini terakhir ini ya Bu ya, sebelum ke penutup. Apa pesan untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap data pemilih saat ini Bu? Ya, peran aktif dari masyarakat sangat kita harapkan. Data pemilih besok itu sudah kita olah dari saat ini, Pak. Jadi jangan sampai ketika besok daftar pemilih tetap sudah ditetapkan, kita cek gitu ya, daftar nama kita sudah nggak ada. Misalnya nama kita tidak terdata, akan repot gitu. Repot di akhir itu, dan mengurusnya tidak semudah dari dari saat ini, karena surat suara untuk yang tidak tertata itu hanya 2,5%. Nah, itu untuk yang tidak terdata, untuk yang salah toblos misalnya, untuk yang rusak. Nah, nanti akan repot di akhir. Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu kami berpesan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung agar pastikan nama kita sudah terdaftar. Nggak cuma nama kita, nama keluarga kita. Betul. Nama keluarga yang memenuhi syarat gitu ya, sudah terdaftar, dan nama keluarga kita semuanya yang tidak memenuhi syarat tidak terdaftar. Karena satu angka gitu, nama daftar pemilih sangat menentukan nasib bangsa dan negara. Jangan sampai kemudian karena menyepelekan hal ini
kemudian nasib bangsa menjadi taruhannya gitu ya. Jadi diminta untuk keaktifan sahabat Bawaslu Ibu dalam membantu PDPB ini Ibu. Baik. Nah, itu tadi sahabat Bawaslu tentang posko aduan. Ruang penting tempat masyarakat bisa berperan aktif menjaga kualitas daftar pemilih. Ingat, pemilu yang jujur dan adil itu dimulai dari data pemilih yang benar, dan tugas menjaga itu bukan hanya milik penyelenggara tapi milik kita semua. Jadi jangan ragu untuk datang ke posko, cek data kamu dan laporkan jika ada yang tidak sesuai. Terima kasih Bu Sumarsi atas waktunya, dan terima kasih sahabat Bawaslu yang sudah menonton podcast kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan hanya jadi pemilih saat pemilu, jadilah pengawas sepanjang waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih. kasih.